Salam dan bahagia. Di pertemuan ke-6 ini kita akan belajar tentang turunan parsial. Sebenarnya turunan parsial itu mirip dengan turunan pada saat kalian belajar di kalkulus diferensial ya. Di mana nanti turunan parsial itu kalau turunan parsial berbedanya itu dia diturunkannya lebih pada satu variabel. Jadi dia karena fungsinya lebih dari satu variabel, maka turunannya bisa terhadap x, bisa terhadap y, dan bisa terhadap yang lainnya. Nah, sebagai ilustrasinya di sini kalau berdasarkan definisi turun kan berawal dari limit ya. Dulu kalian kalau belajar di kalkulus diferensial menentukan turunan itu kan limit h menuju 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Nah, begitu juga di kalkulus lanjut di sini untuk turunan parsial. Misal fx, y terhadap x di a, b, berarti fx a, b sama dengan limit h menuju 0 dari f a plus h, b min f a, b per h. Jadi yang bergerak itu adalah x-nya, yaitu a plus b, h plus h. Sedangkan kalau dia diturunkan terhadap y, jadi dia turunkan satu-satu dulu, maka menjadi fy dari a, b sama dengan limit h menuju 0 dari f a, b plus h dikurangi dengan f a, b per h. Jadi di sini yang bergerak itu adalah si b-nya atau sumbu y. Kemudian jika f fungsi dua variabel, turunan parsialnya adalah simbolnya fx dan juga fy. Fx turunan terhadap x dan ini turunan parsial terhadap y. Jadi kalau fx dari x, y itu limit h menuju dari fx plus h dikurangi fxy per h. Begitu juga untuk fy dari x, y. Nanti jadi adalah fxy plus h dikurangi fxy per h. Notasi untuk turunan parsial itu, misalkan kalian di sini punya z sama dengan fx, y, itu kalau turunan parsial terhadap x itu bisa ditulis menjadi fx, x, y sama dengan fx aja, atau do f do x, atau do fx, y do x, do z do x, f1, d1f, atau dxf. Begitu juga untuk yang turunan parsial terhadap y, itu sama saja. Kemudian aturan mencari turunan parsial ya. Untuk mencari turunan, misal kalian punya di sini z sama dengan fx, y. Maka untuk mencari fx itu anggap y konstanta. Kemudian kalian bisa menurunkan secara parsial yaitu fx, y terhadap x diturunkan biasa seperti waktu kalian di kalkulus diferensial. Begitu juga untuk menurunkan terhadap y, parsial y terhadap y, berarti fy itu nanti yang dianggap konstanta itu adalah si x ya. Kemudian kalian turunkan fx, y terhadap y. Contoh, misal kalian di sini punya fx, y sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat y pangkat 3 min 2y kuadrat. Tentukan fx 2,1 dan fy 2,1. Berarti kalau saya punya fx-nya, turunan dari x-nya itu berarti kan kita hanya fokus pada x ya. Y itu sebagai variabel, bukan variabel, jadi konstanta. Nah, sehingga kita turunkan terhadap x. Jadi apa? 3x kuadrat plus 2x y pangkat 3. Nah, ini 0 turunannya karena tidak ada x-nya. Artinya y-nya dianggap konstanta sehingga 0. Sehingga jadi ini. Ketika diganti fx 2,1 berarti x-nya 2, y-nya 1. Maka jadi 3 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2 kali 1 pangkat 3 diperoleh hasilnya 16. Begitu juga ketika menurunkan terhadap diturunkan parsial terhadap y, maka ketika saya punya di sini fx, y adalah x pangkat 3 plus x kuadrat y pangkat 3 min 2y kuadrat diturunkan terhadap y, maka menjadi ini 0 ya, x pangkat 3 diturunkan 0 hasilnya. Yang ini jadi diturunkan terhadap y berarti jadi 3x kuadrat y kuadrat dikurangi dengan, nah ini bisa diturunkan terhadap y jadi min 4y. Jadi kalau fy dari 2,1, x-nya diganti 2, y-nya diganti 1, sehingga diperoleh 3 kali 2 kuadrat kali 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 sama dengan 8. Kemudian turunan parsial tingkat tinggi. Jadi di sini kalian turunkan berkali-kali ya. Misalkan untuk tingkat 2-nya di sini fxx itu artinya adalah turunan parsial fx diturunkan lagi parsial terhadap x, sehingga lambangnya jadi fxx atau
F11 atau do X dari do F do X. Begitu juga kalau kalian punya Fxy, berarti kalian turunkan dulu terhadap X, baru diturunkan terhadap Y gitu. Atau bisa juga Fy. Nah, Fy berarti turunkan terhadap Y, kemudian turunkan lagi terhadap Y. Sebagai contoh, turunan parsial tingkat 2 dari ini. Berarti kan turunan fx-nya itu adalah ini, fokusnya pada x, jadi 3x kuadrat plus 2x y pangkat 3. Nah, ini 0. Kemudian kalau fx, x berarti ini turunkan lagi. Ini 3x kuadrat plus 2x y pangkat 3 diturunkan terhadap x. Diturunkan lagi terhadap x sehingga menjadi 6x plus 2 kali y pangkat 3. Kalau fyx berarti kalian ini diturunkan terhadap y, fyx, sehingga jadi x 3x kuadrat y kuadrat, fy nya ini kan 3x kuadrat y kuadrat min 4y diturunkan terhadap x sehingga jadi 6x y kuadrat. Dan fy x, y itu kan di sini kan turunannya ini ya. Nah, sehingga ketika diturunkan terhadap x, ini kan tinggal turun fx ini diturunkan terhadap y, sehingga jadi 3x kuadrat diturunkan terhadap y kan 0, yang ini menjadi 6xy kuadrat. Sedangkan kalau fyy itu kalian punya fy ini, kalian turunkan terhadap y, sehingga jadi 6x kuadrat y, kemudian dikurangi dengan 4. Nah, jadi kalian tinggal lihat lagi rumus untuk ini. Nah, kemudian kalian masih ingat turunan implisit di kalkulus diferensial, maka di sini kalau saya punya fungsi ya implisit, nah artinya fungsi implisit itu fungsi z-nya itu dia masih dalam persamaan begini, persamaan implisit, sehingga di sini kalau ditanya do z do x dan do z do y dari fungsi ini, caranya itu adalah kalian turunkan implisit terhadap x dan y sehingga x ya, kemudian y-nya dianggap konstan, sehingga jadi turunkan terhadap x yang ini kan menjadi 3x kuadrat plus, nah ini kan 0 ya, konstanta, terus kemudian 3z kuadrat kali do z do x, karena kan z sama dengan x, y, kemudian ini turunkan terhadap x, karena ini ada z ada x, maka pakai u kali v, u aksen v tambah u v aksen, sehingga jadi ini x-nya dulu yang diturunkan jadi 6yz, ditambah yang ini tetap xy-nya tetap, nah z-nya yang diturunkan jadi do z do x. Kemudian do z do x ini dikumpulkan sehingga menjadi seperti ini, yang lainnya pindah ruas ke kanan. Kemudian do z do x maka diperoleh min x kuadrat plus 2, ini dibagi ya, kedua ruas dibagi 3 sehingga diperoleh ini. Analog untuk mencari turunan implisit untuk do z do y, maka kalian turunkan implisit terhadap y, di mana x-nya dianggap konstanta, yaitu di mana dari fungsi yang tadi itu diturunkan terhadap y ini jadi seperti ini. Kemudian dikumpulkan yang do z do y, kemudian sisanya dipindah ke sebelah kanan, kemudian dibagikan ya. Nah, di sini ada teorema Clairaut ya. Teorema Clairaut mengatakan bahwa kalau f-nya itu terdefinisi pada D yang memuat titik A, B, maka fxy dan fyx itu nanti kontinu pada D. Jadi fxy A, B sama dengan fyx A, B. Tentukan dari fxy dan fyx dari ini, fxy dan fyx dari sini, maka kalian fx turunkan fx berarti kan jadi 3x kuadrat plus 2x y pangkat 3, turunkan lagi ini terhadap y sehingga jadi 6x y kuadrat. Begitu juga untuk yang ini fy, ini diturunkan terhadap y, maka ini 0, kemudian ini jadi 3x kuadrat y kuadrat dikurangi dengan ini kan hasilnya min 4y. Nah, ini diturunkan terhadap x, maka akan menjadi fyx sama dengan 6 ya, terhadap x ini 6x y kuadrat. Jadi sama, fxy sama dengan fyx. Karena fungsi itu kontinu ya untuk fungsi polinomial. Nah, bagaimana kalau kita menurunkan tingkat tinggi ya, misalnya yang tadi itu. fx, y, z. Nah, dari fungsi 3 variabel fx, y sama dengan sin dari 3x plus yz.
Maka kalau di sini saya punya fx, maka caranya itu adalah ini maaf ya, kurang fx y z ini. Harusnya ada z. Fx berarti kan ini diturunkan terhadap x, jadi sehingga jadi 3x plus y z kurang terhadap x kan jadi 3. Nah, sin diturunkan jadi cos tetap. Kemudian yang fxx ini juga sama ya, yang ini diturunkan terhadap x juga. Sehingga jadi ini diturunkan terhadap x sehingga menjadi min 9 ya, cos kan diturunkan jadi min sin, sehingga jadi min 9 sin 3x plus yz gini. Kemudian diturunkan terhadap y yang ini sehingga menjadi min 9. Nah, ini kan turunannya adalah turun dari y itu adalah z. Jadi min 9z cos 3x plus ini karena turunan sin kan cos. Kemudian ini diturunkan lagi terhadap z, berarti kalian ini karena ini dari z ada z, maka ini turunannya pakai UV, U aksen V tambah UV aksen. U aksennya berarti kan min 9Z diturunkan terhadap Z. Jadi kan jadi min 9. Cos ininya tetap. Kemudian yang ini min 9Z-nya yang tetap. Kemudian yang diturunkan ini diturunkan terhadap Z kan jadi Y dikali dengan min ya, min sin. Sehingga jadi plus 9YZ sin ini. Kemudian kalau misal mau mencari turunan rantai, sebenarnya ini turunan rantai tapi seperti di kalkulus diferensial ya, aturan rantai. Jadi kalau saya punya di sini 2f 2x tapi bentuknya tuh fungsi yang seperti ini, dia kan rantai ya. Maka caranya itu adalah turunkan sinnya kan jadi cos. Nah, kemudian turunkan dikali dengan turunan dari yang di dalamnya, berarti do x. Dari x plus per 1 plus y sehingga menjadi ini tetap. Nah, turunan dari x per 1 plus x itu pakai u per v, pakai u aksen v min u aksen per v kuadrat ini diperoleh 1 per 1 plus y. Begitu. Maaf tidak perlu karena di sini kan do x berarti hanya fokus pada variabel x. Sehingga kalau diturunkan ia hanya 1 kan, 1 per 1 plus y. Sedangkan kalau di sini saya punya do f do y, berarti kan di sini sin kan itu jadi cos x per 1 plus y dikali dengan do y dari ini x per 1 plus y ini diturunkan terhadap y, maka ini kan x-nya kan konstan, boleh pakai u per v, jadi u aksen v minus u aksen per v kuadrat, sehingga akan diperoleh ini. Jadi hasil turunannya seperti ini. Silahkan dipahami lagi. Salam.